Baik, terima kasih. Eh, Sebelumnya saya berbicara dengan siapa nih? Baik, perkenalkan nama saya Sinta Wulandari. Saya mahasiswa dari Unindra semester 8. Dari Seru ya Pak. Pendidikan ekonomi. Oke baik, terima kasih atas waktunya Anda bersedia berkomunikasi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rahmat. Saya dari Prodi BK semester 6. Sebelumnya kakak, saya manggilnya kakak atau maju? Boleh nama, boleh kakak. Baik, Sinta aja ya. Baik Sinta, sebelumnya udah pernah konseling? Belum. Belum, berarti ini baru pertama kali ya? Iya, ini baru pertama kali. Berarti saya jelaskan dulu apa itu konseling ya. Iya. Jadi konseling itu adalah bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap klien untuk mengentaskan masalahnya, masalah-masalah yang sedang dihadapi, yang sedang dihadapi sekarang ini. Adapun kekhawatiran kita mengenai kerahasiaan, kenyamanan dan lain-lainnya. Dalam konseling ini ada beberapa asas yang harus kita atur. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi dalam asas ini kita bakal apapun yang kita omongin ke saya tidak akan membocorkan ke manapun, dan hanya kita aja yang tahu. Terlepas dari ruangan ini, kita anggap tidak ada obrolan-obrolan yang bersifat rahasia dan sensitif, dan kerahasiaan itu akan berbeda. Yang kedua, asas penormatifan. Dalam asas ini, walaupun bersifat rahasia, kita harus menaati asas-asas yang normatif, yaitu sesuai dengan asas yang dengan norma-norma yang berlaku, norma sosial, norma agama dan sebagainya. Usahakan berbicara dengan sopan dan santun, itu. Tapi ya berbicara dengan sopan santun mengikuti alur. Nah, yang ketiga itu ada asas kegiatan. Dalam konseling ini nanti ada beberapa tahapan, dari mulai pembukaan, penjajakan, penutupan, dan kesimpulan. Yang mana Sinta sama proses konseling ini harus menjalani tahapan-tahapan seperti itu. Yang ketiga asas kesukarelaan. Sinta tanda tangan ini secara sukarela kan? Sukarela sih. Nah itu berarti Sinta sudah menerapkan asas kesukarelaan, yang mana tanpa ada paksaan dari manapun dan dengan margin sendiri kita berkonsultasi dengan saya. Baik, mungkin itu beberapa pengenalan tentang asas, dan saya berjanji bahwasanya proses konseling ini dijamin aman, kerahasiaannya, dan dan upaya untuk mengatasi masalah cinta kedepannya. Jika ada permasalahan yang lebih berat dan mendalam dan di luar kemampuan saya akan mengalihkan kasus ke Sinta melalui psikolog, dokter dan lainnya sesuai dengan masalah Sinta yang ada. Namun saya akan meminta izin dulu kita untuk melakukan aliran kasus itu. Oke baik Sinta, dalam beberapa hari ini bagaimana perasaan Sinta? Ya, perasaan sih campur aduk ya. Marah, emosi, kadang bad mood. Kenapa tuh? Ya, ada masalah yang mungkin saya bingung untuk menceritakan ke siapa, jadi saya datang sini. Apa tuh masalahnya kalau Jadi gini, mungkin pas semester 7 kemarin itu saya kan UTS. Iya. Biasanya tuh emang sih saya agak curiga sama teman saya, kayak ya di grup itu biasanya kan rame, kayak gue tuh kayak ngobrol-ngobrol tentang apa aja. Sekarang tuh udah mulai sepi. Ya saya curiga lah, kayak teman-teman saya tuh pas di kelas itu ngomongin hal-hal yang mereka bertiga tahu sendiri, tapi saya nggak tahu. Jadi kayak mungkin mereka bahas tentang apa, saya hanya diem. Ya saya cuma di situ pura-pura nggak tahu aja gitu. Dan saya juga
pas mereka bahas itu saya juga cek-cek dulu mereka perasaan nggak bahas ini deh gitu. Jadi kayak oh ya udah saya cukup tahu aja sampai di situ. Dan mungkin pas UTS kemarin mereka agak beda sama saya juga nggak tahu ya, mereka juga mungkin saya ada salah ya, tapi saya juga mereka juga nggak ngomong sama saya gitu. Kalau boleh tahu itu grup kelas atau Kalau ini grup circle sih, jadi kayak temen gitulah kan, kamu tau lah kalau cewek-cewek pasti punya grup gitu. Nah, kira-kira kalau menurut kita kenapa tuh teman-teman di Cinta bisa bersifat seperti itu? Mungkin saya ada salah ya, saya juga nggak tahu salahnya di mana, dan saya juga ngoreksi diri sendiri sih, kayak oh mungkin mereka nggak mau temenan lagi sama saya mungkin karena saya kurang menyenangkan, jadi ya mereka mainnya bertiga aja tanpa mengajak saya gitu. Tadi Cinta menyatakan bahwasannya saya kurang menyenangkan dalam berteman. Nah, kalau boleh tahu menurut Cinta apa yang tidak sih, apa yang tidak, apa yang tidak, apa yang tidak teman Cinta sukai dari Cinta? Yang mungkin saya tuh kalau saya berkaca dan koreksi diri ya, mungkin saya orangnya tuh ceplos-ceplos mungkin ya, dan apa ya, saya juga kurang tahu sih yang mereka rasakan, tapi yang saya rasakan sih itu saya mungkin ceplos-ceplos dan mungkin saya orangnya heboh lah, jadi mereka kurang suka gitu, tapi mereka juga ya nggak jauh beda dengan saya. Jadi seperti itu. Kalau menurut Cinta kehebohan dan kehebohan Cinta tadi itu mengganggu Cinta gak dalam sosialisasi di apa ya, di lingkungan lain seperti itu? Maksudnya Maksudnya gini, kan tadi Cinta mengakui bahwa saya heboh, terus saya agak cerewet kan kalau Cinta. Nah, terus menurut Cinta dari dua poin itu, kalau Cinta kalau Cinta bersosialisasi di lingkungan lain, Cinta diterima atau banyak orang-orang yang bilang ah nggak seru, Cinta terlalu heboh atau kalau kebetulan untuk saat ini ya dalam circle lain ya selain circle saya di kelas ini, ya enggak sih, orang nerima-nerima aja selagi saya nyambung ya ngobrolnya. Cuman nggak tahu lah ya, namanya manusia kalau di belakang gimana. Jadi kalau menurut saya sebenarnya itu bukan masalah heboh, mungkin lebih ke mereka lebih udah gak nyaman aja menerima kamu gitu. Mungkin ada faktor-faktor tertentu mungkin, atau menurut saya mungkin tanpa kamu sadari dia maunya A nih circle ini, tapi kamu nggak menjalankannya A gitu kan. Seperti itu. Ya, Kira-kira apa tuh? Apa mungkin ada kejadian yang seperti itu kalau dulu? ya kejadian seperti itu ya waktu itu berlangsung sampai 2 tahun. Terus pas nggak lama, pas habis UTS itu mereka ngajakin saya belajar bareng. Kebetulan saya bukan ahli ya, maksudnya bisa lah dalam mata kuliah tersebut. Tapi waktu itu ada suatu kejadian yang dimana saya ini pas diajak mereka itu tiba-tiba dadakan saudara saya meninggal, dan dari situ mereka langsung berbeda pada saat di situ, langsung menjauhi saya dan ya keluar dari grup gitu. Dan saya juga sebel sama teman-teman saya, kayak waktu teman saya nikah yang bernama Adele itu, dia pas tunangan itu dia kan live, terus teman saya di situ posisi saya sama Lisa itu nggak diundang, yang cuman diundang di rumah. Tapi yang saya janggal waktu saya nonton live itu ada suara Lisa lagi bercanda. Nah itu tuh saya kayak kecewa sama beliau. Terus juga tadi Ania saya juga niat mau ngasih beliau sesuatu lah ya, karena dia tunangan, terus dia hanya mengundang saya di rumah ya, jadi saya nggak mau lah
saya udah digituin ya, terus kan mereka pas itu juga nyalain saya gara-gara meninggal. Terus saya juga dituduh pada saat hari itu juga saya enggak, karena saudara saya meninggal saya dituduh jalan sama cowok saya, padahal mereka sendiri aja kalau misalkan emang mau mempermalukan saya kenapa nggak langsung dateng ke rumah saya gitu, langsung mempermalukan saya di depan cowok saya gitu. Itu sih saya nggak sukanya gitu. Terus mereka juga ngejelek-jelekin saya ke anak kelas, ya ngomongin lah kayak soal saya begini. Terus saya juga katanya orangnya ambis dan nggak mau kalah dalam nilai, padahal mereka sendiri juga curang sama saya gitu. Dari beberapa kejadian yang sudah papakan lagi, menurut kita itu teman yang bagus untuk kita atau tidak? Enggak, soalnya menurut saya itu kita misalkan lagi berkumpul bertiga, Adel, Caca, saya, terus Lisa nggak ada. Nah terus ngomongin dia tentang keburukannya si Lisa, tentang keluarganya Lisa, ya pokoknya begitulah. Dua pentolan ini tuh, nah padahal mereka lebih tua dari saya ya, harusnya itu lebih berpikir lebih dewasa lah, tapi menurut saya kok kayak lebih ke kanak-kanakan mereka dibandingkan saya gitu. Padahal mereka berdua ini selalu menganggap saya seperti anak kecil, tapi mereka lebih ke anak kecil. Kadang ya seperti itu, usia itu tidak hanya angka dan umur, tetapi kematangan emosi dan kecerdasan emosional sangat berpengaruh untuk sosialisasi. Nah kalau menurut Cinta, keresahan apa lagi sih yang kita hadapi gitu kan? Kan ini kan kita udah tahu kan ini toksik. Nah terus eh, kita merasa resah apa lagi gitu? Kita mau meninggalkan mereka atau bagaimana? Meninggalkan sih pasti ya, karena menurut saya itu emang toksik banget sih pertemanannya, kayak nanti ngomongin dia, terus ngomongin saya, pokoknya ya terus begitu. Terus mereka juga kan ya mencari keuntungan dari saya, juga maunya ya saya juga mau dong diuntungin juga, nggak mau dibuntungin gitu. Lagi juga toh mereka nggak lihat kebaikan saya juga kan, begitu pun juga saya juga nggak akan melihat kebaikan dia. Dia masih syukur loh saya nggak ceritain mereka ke teman-teman yang lainnya gitu, dan mungkin teman-teman kelas lain ada yang percaya ada yang enggak, ya itu saya nggak peduli sih, kayak ya udahlah kalau misalkan emang nggak ada yang mau temenan sama saya ya itu urusan teman-teman lainnya mau percaya apa enggak. Yang penting saya jadi diri saya sendiri tuh, buktinya saya teman saya nggak circle itu aja gitu. Terus kalau menurut Sinta, dari lingkungan yang positif apa yang Sinta pelajari? Yang saya pelajarin ya pandai-pandailah memilih teman ya. Kalau itu nggak usah lah gabung-gabung circle, maksudnya kayak ya dilihat-lihat juga orangnya kayak gimana. Terus juga apa ya, saya jadi belajar kalau udahlah nggak usah, maksudnya nggak usah masuk ke circle kalau ujung-ujungnya pertemanannya itu ya nggak nguntungin. Terus apalagi ya nggak nguntungin dan nggak berkembang. Itu yang saya rasain di circle yang kemarin itu, bener-bener nggak toksik, nggak berkembang, dan ya egois satu sama lain lah. Nah, oke. Terus hal apa lagi yang membuat kita resah untuk menghadapi masalah ini? Kan tadi kan Cinta udah mencoba belajar ikhlas kan. Ya udahlah biarin gue menjadi diri gue sendiri. Dan hidup dengan rutinitas gue sendiri, tanpa mereka juga nggak masalah gitu kan. Nah kira-kira kalau menurut kamu ya, apa sih yang kamu rasain lagi dari ini semua? Yang saya rasain dari ini semua, untuk saat ini nggak ada ya. Saya juga sekarang udah ada penggantinya, teman baru, pacar saya, keluarga, udah itu aja. Itu
dan mungkin saya datang ke sini ya bermaksud buat berbagi cerita aja kan, karena ya nggak semua orang itu mentalnya sama seperti saya ya. Jadi ya saya juga pengen tahu nih, anda kan seorang ini guru BK, apa solusi buat saya untuk menjadi berkembang dan melupakan masa lalu dan mengikhlaskan masa lalu. Udah itu aja sih. Kalau dari maksudnya sih itu sudah belajar ikhlas ya. Nah, kalau boleh saya tahu dari waktu itu sampai sekarang yang kita pelajari lah, yang kita pelajari untuk menjadi diri sendiri, untuk masa bodoh lah, bersikap masa bodoh sama semua orang itu bagaimana tuh tekniknya atau tips and triknya? Awalnya ya saya kan menyalahkan diri juga, kayak kenapa sih gue kok jadi orang egois kan. Jadi teman-teman yang tadinya nyaman berteman dengan saya sampai lama jadi sebentar gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ya nggak semua salah saya, dan toh saya juga udah berusaha menjadi orang yang baik. Maksudnya ya istilahnya kalau mereka dalam kesulitan dalam pelajaran tersebut ya saya ajarin, tapi mereka juga curang. Giliran mereka bisa, mereka nggak pernah ngajarin saya gitu. Terus juga yang kedua, mereka juga nggak baik ya, nggak baiknya ngomongin orang gitu. Terus juga kayak apa ya, mereka juga nggak berkaca bahwa diri mereka tuh juga kurang gitu. Kayak apa ya, mereka juga parah sih kalau misalkan ngomongin orang juga. Dan untungnya saya waktu itu nggak terlalu ikut-ikutan dalam hal ngomongin orang. Jadi ya karena ya mereka mau ngeluarin saya, ya udah, saya nggak khawatir karena saya nggak pernah ikut-ikutan. Jadi seperti itu. Dan ya pasti saya sedih lah, yang namanya mereka kan sehari-hari bareng, apa-apa makan siang bareng, terus sampai pernah lah nginep bareng, main bareng. Ya pasti sedih lah, udah mau berjalan 2 tahun temenan gitu. Ya sedih pasti. Dan tapinya ya untungnya saya punya keluarga, kayak termasuk mama saya yang selalu nasihatin saya kayak ya udah ikhlasin aja. Ya namanya temenan itu kan ibarat kata juga jodoh ya, jodoh-jodohan, cocok-cocokan ya. Jadi emang udah waktunya mereka pergi gitu. Yang semua orang sih menurut saya pasti ada masanya gitu. Itu sih. Dan ya kalau nggak ada mama saya juga saya bingung. Pasti saya bakalan nyalahin diri saya sendiri juga. Dan terutama ya teman saya juga, saya juga cerita teman saya memberikan nasihat juga terkait dengan hal ini ya, membuat saya tenang. Jadi ya itu membuat saya bikin ikhlas dan bangkit sih. Terutama ya peran mama lah, peran mama penting sih buat saya, karena mama yang merubah saya 100%. Jadi seperti itu. Kalau untuk masalah ini sebenarnya kita menurut saya sudah membicarakan dengan baik ya, gitu kan. Kita mungkin kedepannya lebih belajar mencari circle yang bisa berkembang bersama. Terus kalau kalau singkat sekarang berarti di kelas sendiri aja. Di kelas saya gabung butterfly, jadi kayak abis gabung sama circle yang ini saya gabung sama circle ini. Ya pokoknya begitulah. Ya udah, emang udah jalannya mungkin seperti ini. Dan ini pertama kalinya saya punya circle dari sekian, dari SD, SMP, SMA ya. Karena dari dulu saya butterfly, mungkin pas di kuliah ini saya bergabung dengan grup ya, jadi agak kaget sih. Maksudnya ya udah tahu sifat satu sama lain ya, namanya berteman lah bertahun-tahun. Jadi ya udah tahu jelek buruknya, jadi kayak males. Kayak ya udah, sekarang baru terus aja, kenal orang secukupnya, jangan terlalu cerita berlebihan, udah gitu aja sih.
Dan untungnya pas saya bergabung dengan circle itu, saya nggak pernah cerita sedikit pun tentang diri saya. Jadi mereka nggak tahu apa-apa tentang saya, dan makanya mereka itu penasaran sampai sekarang. Iya. Oke, baik. Kalau menurut saya sih Sinda udah sangat bagus ya untuk apa namanya, keluar dari masalah ini dan bisa secara mandiri bisa kan. Berarti keresahan yang Sinta ceritakan ke saya ini sebenarnya sudah Sinta temukan, sudah Sinta temukan sendiri solusinya gitu kan. Mungkin Sinta yang butuh penguatan bahwasanya Sinta tuh kuat sendiri gitu kan. Terus Sinta ya nggak masalah lah, semua orang pasti ada namanya pengkhianatan, tapi bagaimana caranya kita bisa kita bisa kita nggak apa-apa dikhianatin, itu kan buat belajar kita, tapi jangan kita yang sampai mengkhianati orang di dalam kita gitu kan. Karena kan kita sendiri merasakan kan bagaimana dia ngatin orang nggak enak kan. Kita boleh deh ibaratnya nggak apa-apa, kita menjadi korban, tapi kita nggak usah menjadi pelaku gitu. Juga lagi bukan pilihannya, kadang-kadang kita tuh dia di kehidupan ini harus terus sendiri gitu. Nah, oke, baik, kan tadi saya sudah menerima cerita Sinta kan yang mengenai masalah pertemanan dan lain sebagainya. Kalau menurut saya Sinta udah menjadi pribadi yang kuat dan hebat. Terus kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak usah deh. Terus planning kedepannya di 2014 tahun mengenai saya harus punya sistem yang baik, yang bagus, yang bisa berkembang bersama gitu. Mungkin pertemuan dari kita kali ini kita cukupkan sampai sini aja. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.